Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa salli ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini sudah pada kajian rutin Formit Selatan 1 seri yang ke-9 tanggal 11 Sya'ban 1444 Hijriah, ya insya Allah kurang dari 3 minggu kita akan bertemu dengan Ramadan. Kemudian kajian yang terakhir kita telah membahas adab kepada saudara dan sedikit pengantar adab pada pasangan. Jadi kali ini kita akan melanjutkan adab kepada pasangan dari kajian bab adab kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabar Al-Jazari yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid Marzuki Amar. Untuk penyampaian yang pertama akan kami persilakan untuk pembacaan tilawah oleh Saudara Muhammad Bagas Setiawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Muhammad Bagas. Untuk sesi selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk menjelaskan kajian sesi yang dari untuk kali. Muncul nggak? Belum muncul. Muncul, aduh. Mungkin Mas Darori bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian adab dalam kitab Minhajul Muslim. Sebelumnya terakhir kita membahas tentang hak suami istri, yang di sana ada hak-hak yang mustarok, yang satu sama lain harus memilikinya. Dan sekarang malam ini insya Allah hukukuz zaujah ala zauji. Nggak muncul ya, zaman rungokno. Hak istri atas suaminya. Berarti kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya. Yajibu ala zauji
iza azaujatihi al-qiyam bil adab at-taliyah. Kewajiban atas suami untuk memenuhi hak-hak istrinya dalam adab berikut ini. Yang pertama, an yu'ashiroha bil ma'ruf. Bagaimana firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pertama, mempergaulinya dengan yang baik, yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang dianggap baik dalam suatu masyarakat, gitu. Kembali ke urf, kebiasaan baik. Tentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang disebut urf. Makanya al-amru bil ma'ruf. Karena terkadang kebaikan itu berbeda-beda dalam satu tempat. Contoh misalnya, kalau di Arab megang kepala itu termasuk penghormatannya. Tapi kalau nepuk pantat itu sesuatu yang jelek. Tapi di kita megang kepala itu kan apa? Kurang adab ya gitu ya. Tapi kalau nepuk pantat kan biasa. Nah, itu. Jadi kembali ke urf masing-masing. Apa itu diantaranya? Fayut'imaha idza ta'ima. Memberi makan apabila dia makan. Wa yaksuha idza tasa. Suami memberikan pakaian kalau ia berpakaian. Wa yu'attibaha idza khafa nusuzaha bima amarallahu an yu'attaban nisa bi an ya'idaha fi ghairi sabbin wala satmin wala takbih. Dididik ya, kewajiban suami mendidik istrinya, apalagi ketika ia khawatir nusus. Nusus itu seorang istri keluar dari ketaatan pada suaminya. Itu nusus. Nusuzaha bima amarallah, termasuk menolak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu kewajiban suami untuk mendidiknya. Yu'addiban nisa ya, dididik istri itu dengan memberikan mau'idoh, ya'idoha, nasihat-nasihat fi ghairi sabbin, tanpa mencaci, mencela, wala satmin wala takbih, menjelek-jelekan. Tentu dengan tetap menghargai. Fa in ata'at wa illa hajaroha fil firos. Kalau sudah taat ya selesai. Kalau belum, sudah dididik ya, dinasihati, belum taat, maka pisah ranjang. Tapi tetap dalam rumah, enggak pisah rumah enggak ya. Dalam satu rumah pisah ranjang, nama juga firos. Fa in ata'at wa illa, kalau sudah taat ya selesai. Tapi kalau enggak, daraba fi ghairil wajhi darban ghairu mubarrih, maka dibolehkan memukul tapi menghindari wajah dengan pukulan yang tidak memberikan bekas. Misalnya sampean pukul dengan gebokan uang itu mungkin langsung taat ya. Artinya bukan, karena pukulan di sini bukan penyiksaan, sama dengan kepada anak ya, kita kepada anak misalnya nyeples, jewer ya, itu harus menghindari wajah. Kalau bisa ya jangan kepala ya. Karena memang bukan tujuannya, bukan siksaan, bukan takdib, tapi takdib ya, bukan pakai dal. Kalau takdib itu kan siksaan. Tapi takdib itu memang yang memberikan adab, memberikan
pendidikan, memberikan kesopan santun. Fala yusayyilu daman wala yasinu jarohatan au yu'attilu amal adwin. Maka pukulan itu tidak mengalirkan darah, juga tidak membuat luka, misalnya lebam-lebam, gosong-gosong, itu enggak sampai ke sana. Amala adwin, sampai apalagi sampai terjadi kelumpuhan misalnya. Ada organ tubuh yang tidak bisa organ tubuh misalnya tangan terus lumpuh atau telinga jadi tidak bisa mendengar, itu sudah masuk ke kekerasan dalam rumah tangga. Itu tidak, itu itu salah paham terhadap agama kalau kemudian pemahaman mukul ini kemudian sampai seperti ini. Itu dilarang dalam Islam. Min a'dha'i an ada'i wadifatihi, ya, jangan sampai organ tubuh itu kemudian sampai cacat atau sampai tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Maka Allah berfirman, walati takhafuna nusuzahun, dan orang-orang yang takut, ya, nusuzahunna, dari istri-istri mereka nusus. Maka ini urutannya, ya, harus kasih nasihat dulu. Dan kita tahu nasihat itu sebelumnya juga ada teladan, fa'iduhunna wahjuruhun. Ya, baru kalau belum berhasil hajar. Kalau belum berhasil hajar fil madoji, ya, bisa ranjang, itu baru memukul, wadribuhun. Jangan pernah melakukan hal yang di luar batas ini, karena syariat mewajibkan nasihat dulu dengan urutan, ya, tidak boleh langsung mukul, ya, tapi fa'iduhun, mau idah dulu baru hajar, baru terakhir itu darb. Fa'in ata'nakum falatabghu alaihin nasabila. Maka apabila mereka para perempuan itu, istri-istri itu sudah taat, maka jangan mencari-cari, ya, jalan untuk mempersulit mereka. Kadang karena ayat ini, karena dulu orang-orang Arab biasanya dia membuat tindakan-tindakan yang supaya istri itu tidak betah, terus dia menuntut cerai, gitu loh, menggugat cerai. Nah, karena kalau gugatan cerai itu, maka istri itu harus mengembalikan mahar. Nah, di sini dilarang. Fa'in ata'nakum, kalau sudah taat, ya, fala tabu, kamu jangan mencari-cari jalan bagi mereka supaya mereka kemudian menggugat cerai karena enggak betah, gitu. Waliqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu ma haqqu zaujati ahaduna alaihi, bagaimana sabda Nabi pada orang yang bertanya tentang apa hak istri dari kami. Qala an tut'ima in ta'imta, haknya adalah kamu beri makan ketika kamu makan. Wa taksuha iniktasaita, dan kamu beri pakaian ketika kamu berpakaian. Wala tadrib al wajha, jangan kamu pukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan kamu jelek-jelekan. Mungkin dengan ucapan dengan bodoh atau macam-macam, ya, yang jelek lah. Wala tahjur illa fil bait. Nah, ini. Dan jangan berpisah ranjang kecuali dalam rumah. Di
tidak boleh pisah rumah ya, tapi masih serumah. Karena tujuannya ini bukan untuk berpisah, tapi kalau tujuannya untuk supaya tidak nusus saja. Itu kalau nusus. Wa qaulihi ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Dan sabdanya juga, Allah sesungguhnya hak-hak mereka adalah atas kalian, an tuhsinu ilaihin, kamu berbuat baik pada mereka dalam pakaiannya maupun makanannya. Wa qauli alaihi salatu wassalam, la yafraq mu'minun mu'minatan ay la yubghiduha. Tidak boleh seorang mukmin membenci, seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan, dan ini suami istri. Ay la yubghiduha, tidak membencinya. In kariha minha khuluqan radiya akhar. Bisa jadi nggak suka dalam suatu perbuatan, tapi ridho dalam perbuatan yang lain. Kan orang itu tidak semuanya jelek ya. Pasti ada kebaikan-kebaikannya, maka jangan pernah dilupakan kebaikannya. Makanya manusia itu tidak boleh kemudian ketika nggak seneng terus nggak seneng sama sekali, tidak boleh. Sedang-sedang saja ya. Jadi ketika kamu tidak suka dengan perilaku di antara mereka, ya, perilaku istri itu, maka ingat kebaikan. Pasti ada yang diridhoi ya. Tuh. Jadi ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jika memang dalam rumah tangga itu mesti adalah perbedaan gitu ya. Yang kemarin saya ibaratkan orang membawa beberapa gelas dalam yang berisi berisi minuman, terus kemudian ditaruh di talam ya, kemudian di bawah itu kan gaduan gitu ya, saling, pokoknya nggak sampai pecah, itu biasa. Nggak mungkin mulus, nggak ada masalah, itu nggak mungkin. Pasti ada satu hal. Tapi ingat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu yang pertama. Diberi makan, diberi pakaian, ya, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekan, tidak mengumpat dan lain sebagainya, nggak misui. Ya. Yang kedua, an yu'allimha ad-daruriyya fi umuri diniha in kanat la ta'lamu dzalika. Ini kewajiban suami ya, karena yang dipanggil oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu. Maka di sini an yu'allimaha. Suami berkewajiban mengajari istrinya yang daruri ya. Yang urusan-urusan al-umur diniha, urusan agamanya yang harusnya. In kanat la ta'lamu dzalika, misalnya yang diwajib-wajibkan oleh agama, yaitu kalau mereka belum tahu, kewajiban suami untuk mengajarinya. Karena ia bertanggung jawab nanti. Seandainya istri itu naudzubillah atau ya perempuan di sekelilingnya ya, yang menjadi tanggung jawab dia masuk neraka misalnya, maka ia akan ditarik itu. Au ya'dana laha an tahdura majalisal ilm litata'allama dzalik. Nah, kalau nggak bisa ngajari, ya mungkin nggak punya waktu misalnya, maka diizinkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis taklim mereka. Tapi biasanya di majelis-majelis itu yang lebih semangat itu justru para ibu-ibu. Bu bapak-bapak kadang sendelek dhewe palingnya.
hajatuha li islahi diniha, karena hajatnya adalah untuk memperbaiki agamanya. Wa tazkiyati ruhiha, dan mensucikan ruhnya. Laisat aqalla min hajatiha ila ta'am wa sarobi al wajib badlihima, karena hajat untuk mensucikan ruhiyahnya itu tidak lebih kecil ya daripada hajatnya terhadap makanan minuman yang wajib untuk diberikan. Artinya apa? Jadi pendidikan ini juga harus menjadi perhatian. Kalau tadi perhatian terhadap makanan dan minumannya dan pakaiannya, maka pengetahuan terhadap agamanya ini juga harus menjadi perhatian. Karena kaitannya untuk kehidupan nanti di akhirat. Yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wal mar'atu minal ahl, dan perempuan atau istri itu termasuk keluarga. Wa wiqayataha minan nari bil imani wal amal sholih, dan penjagaannya dari api neraka adalah dengan iman dan amal sholih. Wal amalu sholihu la budda lahu minal ilmi wal ma'rifah. Dan amal sholih itu harus, ya, suatu keharusan, harus tahu ilmunya dan harus memahaminya. Hatta makkina ada'uhu wal qiyamu bihi alal wajhil matlub syar'an. Kalau amal soleh ini didahului dengan pengetahuan, dengan pemahaman, maka ia akan mudah melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai yang dituntut oleh syara'. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanin asiratun indakum. Ini pesan Nabi. Kalau pesan Allah tadi wa ashiruhunna bil ma'ruf, Nabi juga berpesan ala wa stausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan supaya berbuat baik terhadap istri-istrinya. Jadi misalnya ketika dalam rumah tangga itu terjadi konflik misalnya, itu langsung ingat ini. Ingat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Terus ingat juga, sampai Nabi ini berulang-ulang ini sampai menjelang meninggalnya itu di khutbah terakhir itu juga mengingatkan ini, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan pada mereka supaya berbuat baik kepada para wanitanya. Fa innama hunna awanin, maka sesungguhnya mereka itu adalah kalau di sebelumnya dijelaskan, para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, ya. Dan ini awanin asirat, ya. Mereka itu kan di dalam kekuasaan kita, di dalam tahanan kita, ya, dalam tahanan suaminya, indakum. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau dibiarkan ya tetap bengkok, tapi kalau diluruskan akan patah. Dan patah itu artinya adalah cerai. Gitu. Wa minas istisoi biha khairan an ta'allama ma tuslihu bihi dinaha. Dan di antara wasiat Nabi yang berbuat baik pada mereka yaitu mengajarinya apa yang memperbaiki agamanya. Wa antu addaba bima yukaffilu laha al-istiqomata wa salahi sya'ni. Dan tu adab, ya, dididik yang kemudian membuat mereka bisa istiqomah. Nah, istiqomah
wasolah dan memperbaiki perilakunya. Yang ketiga, jadi memberikan, mengajarinya ya, yang urusan agamanya. Kemudian yang ketiga, an yulzimaha bita'alim Islam wa adabihi wa an ya'khudha bidzalika akhdan wa yamna'uha an tusfira au tatabarroja. Yang ketiga, kewajiban suami, dan ini hak istri, adalah diajari ya, dengan nilai-nilai Islam dan sopan santun, yaitu dengan apa? Menutup aurat, berjilbab dan tidak tabarruj ya. Wa yahula bainaha wa bainal ikhtilat bi ghairi maharimiha minar rijal. Ya, dipahamkan supaya menjauhi bercampur ya, dengan laki-laki ya, apalagi kholwat ya, bercampur dengan laki-laki yang bukan mahrimnya. Kama alaihi an yuwaffiralaha hasonatan kafiyatan wa riayatan wafiyah. Sebagaimana kama alaihi, wajib bagi suaminya juga memenuhi yuwafiro hasonah, perlindungan yang cukup, wariayah wafiyah, riayah dia perhatian yang cukup. Fala yasmah laha an tufsida fi khuluqin aw dinin wala yafsah lahal majal an tafsuqa an awamirillahi wa rasulihi au tufajjira. Tidak diperbolehkan, tidak mengizinkan pada untuk istrinya untuk merusak akhlaknya atau agamanya, dan jangan diberikan kesempatan untuk berbuat fasik. Fasik itu menolak atau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau fajiro, atau berbuat fujur, fajir, berbuat dosa. Itu huwa ra'il mas'ul anha wal mukallafu bi hifdhiha wa siyanatiha liqouli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, itu yang mencakup tentang mas'uliyah, tentang tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya, pada istrinya. Yang Allah berfirman, ar-rijal qawwamun 'alan nisa, wa qala alaihi salatu wasalam war-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan laki-laki itu adalah penggembala fi ahlihi ya, terhadap keluarganya, ngemong keluarganya, dan dia akan bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ra'iyatih, yang dipimpinnya. Jadi laki-laki itu pemimpin pada keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Dan yang keempat, an ya'dila bainaha wa baina darratiha. Suami harus adil. Hak istri itu diberi keadilan kalau suami ini, laki-laki ini punya istri lebih dari satu. Darratiha. Darrat itu madunya. Ya. An ya'dila bainaha, maka adil antara dia dengan madunya. In kana laha darrah, kalau perempuan itu punya madu, ya. Atau suaminya itu istrinya lebih dari satu. Ya'dila bainahuma fi ta'am, adil dalam masalah apa? Yaitu dalam masalah makanan, memberi makan, minuman, pakaian, rumah, masakan, wal mabit fil firos ya. Tinggal di bermalam ya. Bermalam di tempat tidur itu harus sama. Wa alla yakhifa fi syai'in min dalika au yajura wa
yadlima in haramallahu subhanahu wa ta'ala dzalika. Ya, jangan pernah ya sekali-kali mereka tidak berbuat adil atau apa, tidak berbuat adil. Membiarkan atau mendolimi ya, anja delima mendolimi salah satunya dengan tidak adil dalam pembagian tadi. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Kalau kalian takut atau khawatir tidak bisa adil, maka ya satu saja. Atau kamu nikahi malakat aimanukum, budak yang kamu miliki. Dan sekarang kan enggak ada budak. Wa rasulu alaihi afdalu sholati wassalam wasobihinnal khaira. Dan Rasul SAW memberikan wasiat ya untuk berbuat baik pada mereka, di mana Rasul bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Yang kelima, Allah yufsa sarroha atau sirroha. Tidak boleh menyebarkan kejelekannya atau rahasianya. Kalau sekarang itu kan diumbar ya, rahasianya itu di media sosial misalnya. Wa alla yadhkura aiban fiha. Dan tidak boleh menyebut aibnya. Karena suami istri itu kan diibaratkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di masing-masing itu menyembunyikan, merahasiakan aibnya. Itu huwal aminu alaiha. Maka dia suami ini amin ya, harus menjaga rahasianya atau aib-aibnya. Wal mutalabu riayatiha wa dauti anha liqaulihi inna, dan dituntut ya untuk selalu menjaga kerahasiaan atau menjaga aibnya. Bagaimana sabda Nabi SAW, inna min syarrin nasi, sesungguhnya jelek-jelek manusia, indallahi, di sisi Allah, manzilatan, tempatnya, tingkatannya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ar-rajula yufdi ilam ro'atihi, seseorang mendatangi istrinya, mendatangi maksudnya berjima ya, berkumpul dengan istrinya, wa tufdi ilaihi summa yansura sirha, atau istri mendatangi suaminya ya, lalu kemudian itu disebarluaskan. Kalau sekarang kan banyak ya disebarluaskan, asalnya itu menjadi rahasia tapi kemudian disebarluaskan lewat media sosial misalnya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afan, semua umatku itu akan diampuni, ilal mujahirin, kecuali mujahir, orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ya, maka para sahabat bertanya, siapa mujahir itu? Itu pada zaman itu ya, belum ada media sosial seperti sekarang. Yaitu orang yang berbuat dosa atau orang yang melakukan kemaksiatan dan ia sudah dirahasiakan oleh Allah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Tapi kemudian disebarluaskan, mungkin siangnya dibicarakan, aku tadi malam begini-begini. Atau orang itu kalau sekarang ya menyebarkan aibnya sendiri ya di media sosial. Itu termasuk orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang mujahir tadi
yang terang-terangan seolah-olah terang-terangan kan. Lalu dulu zaman Nabi tidak ada orang berbuat maksiat terang-terangan, tapi ya tadi diceritakan. Tidak dengan sekarang maksiat bisa terang-terangan. Karena orang-orang yang seperti itu dolim kepada Allah, dolim kepada Rasulnya, dolim kepada dirinya, dan dolim kepada orang lain. Kenapa bisa begitu? Dolim kepada Allah adalah tidak taat dan melakukan kemaksiatan kepadanya, sama bermaksiat kepada Nabi, tidak taat kepadanya, dolim kepada dirinya karena dia mencapakan dirinya kepada dosa, dolim kepada orang lain karena orang lain itu bisa meniru gitu. Makanya suami istri itu tidak boleh dalam Islam bermesraan di tempat umum meskipun itu suami istri, karena menjaga ya itu adab ya, menjaga orang lain yang mungkin belum punya istri ya, jomblo-jomblo itu melihat seperti itu ya. Ya, biasanya kalau ada orang yang bermesraan di luar itu justru bukan suami istri ya, biasanya gitu. Nah, ini hak-hak istri ya, termasuk yang sini nggak disebutkan tadi, ketika memberi belanja ya, itu perlu diperhatikan. Belanja itu nafkah ya, itu bukan kebutuhan sehari-hari, di lain itu ya. Jadi itu misalnya kebutuhan sehari-hari biasanya ada yang memang itu di istri yang mengatur ya, kebutuhan bayar listrik, kalau ada tagihan-tagihan apa untuk SPP anak sekolah dan sebagainya, itu di luar itu. Jadi ada pemberian yang ya terserah istrinya nanti dipakai apa. Ini bil ma'ruf sesuai kemampuannya. Dan sebagai suami jangan pernah ya menanyakan dari apa yang ia berikan kepada istrinya itu kemudian dicari ini masih berapa dan lain sebagainya, itu menyakitkan bagi seorang wanita. Kalau sudah Anda berikan ya sudah, atau ada nafkah tadi yang selain kebutuhan itu mau dipakai apa ya itu terserah istrinya gitu. Itu yang kadangkala orang suami ya menanyakan itu semua, akhirnya nanti istri mau pakai uang pemberian suami itu ogah gitu, apalagi minta. Jadi makanya tadi di awal hak-hak mereka, maka suami harus peka. Kalau bisa jangan sampai mereka itu minta ya. Ya kalau nggak ada, kalau kadang itu ada tapi kurang peka suaminya, nunggu istri itu meminta dulu ya. Tapi kadang ada istri itu yang malu-malu untuk minta. Makanya ini dibutuhkan sensitif, suami yang sensitif dalam masalah itu. Jangan sampai melukai ya hatinya. Mungkin dia luka tapi tidak disampaikan, tapi itu dipendam terus ya. Itu apa yang dilakukan oleh suaminya. Itu kalau ya, termasuk terkait tadi itu pemberian nafkah ya. Nafkah. Memang memberi makan, memberi kiswah ya. Khususnya makan itu kan kewajiban suami, mestinya suami menyiapkan makanan. Tapi kalau suami memberikan dikasih belanja kemudian diberikan terus istri memasakkan, dan itu alhamdulillah itu tidak wajib bagi istri ya. Cuman karena di uruf di kita memang istri itu kan membantu masak suami dan sebagainya. Makanya itu kewajiban suami memberi makan itu. Kalau istri sudah mau masak ya alhamdulillah gitu ya. Jadi yang sudah punya istri ya, pokoknya kalau kata Gus Bahak ya, pokoknya istrinya itu rajin, taat, mau sholat, ya beribadah, itu alhamdulillah gitu ya. Bersyukurlah kalau punya istri yang seperti itu. Ini kemudian sekarang hak masih berapa waktunya? Masih ada waktu? Masih 20 menit, Ustaz. Nah, ya, saya lanjutkan. Itu tadi hak-hak istri ya terhadap suaminya. Sekarang hak-hak suami terhadap istrinya.
Ini istri harus paham ini. Yajibu ala zaujati nahwa zaujiha al-qiyamu bil huquqi wal adab al-atiyah. Wajiban, ya, wajib bagi istri zaujah pada suaminya untuk melaksanakan hak dan adab berikut. Yang pertama, ta'atuhu, ini nggak bisa ditawar. Taat kepada suaminya fi ghairi maksiatillah, tetapi pada hal-hal yang tidak maksiat kepada Allah. Lalu diperintahkan maksiat ya tidak boleh taat gitu. La maksiata li makhluk, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada sama makhluk ketika perintahnya adalah maksiat terhadap al-khaliq, ya, pada Allah. Ini fa in ata'nakum fala tabu alaihin nasabila. Makanya kalau istri sudah taat, suami nggak boleh nyari-nyari, ya, alasan. Makanya ini kewajiban istri adalah fa in ata'nakum. Sudah taat, suami tidak boleh cari yang aneh-aneh. Wa qaulu Rasuli alaihi salatu wasalam, idza ta'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata wadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang suami mengajak istrinya di tempat tidurnya, falam ta'tihi, dan istrinya itu menolaknya, tidak mendatanginya, fabata ghadbana, dan suami itu bermalam dalam keadaan murka, dalam keadaan marah terhadapnya, maka wanita itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, kenapa ini alasannya? Ini ketika ia menolak tanpa alasan syar'i, ya. Kenapa dilaknat malaikat? Karena kalau suaminya ini melakukan kemaksiatan, itu ada andil dari istrinya. Misalnya dia marah, terus kemudian dia keluar, ya, mencari yang haram. Ini penyebab perbuatan maksiat itu karena istrinya, ya. Ini makanya malaikat melaknatnya. Nah, kalau kebalikannya bagaimana, ya sama. Cuman kenapa di sini kok rojul? Karena biasanya yang minta duluan itu yang rojul, ya. Karena perempuan itu biasanya malu kalau mendahului, ya. Itu. Wa qalu law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zaujiha. Ini saking pentingnya seorang istri itu taat kepada suaminya, sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh, ya, memerintahkan, kalau seandainya untuk amiran, aku memerintahkan seseorang itu sujud kepada seseorang, maka aku perintahkan perempuan atau istri itu sujud kepada suaminya. Itu. Tapi kan enggak sampai sujud ke sana. Yang pertama, ketaatan istri kepada suami. Yang kedua, siyanatu irdi zauji wal muhafadati ala syarafiha. Sianah, menjaga kehormatan suami. Wal muhafadah, sama. Muhafadah itu yang menjaga artinya. Kalau bedanya, kalau dalam bahasa Arab sianah itu menjaga dan memelihara. Memelihara, menjaga itu adalah. Karena ada yang memperbaiki, ya. Sianah itu juga memperbaiki sama dengan islah. Misalnya kayak sianatul mekanik, ya, misalnya sianatul motor, memelihara. Jadi nggak hanya menjaga kan, tapi memelihara supaya motor itu bisa awetnya gitu. Jadi menjaga, memelihara kehormatan suami. Artinya kalau mungkin ada aib-aib itu dirahasiakan, tetap dijaga gitu. Siana muhafadah, menjaga ala sarofiha, kehormatannya atau kemuliaannya.
Irdun itu kehormatan, saraf itu kemuliaan, wari'ayatu malihi menjaga hartanya, wa waladihi dan anak-anaknya, wasairi su'uni manzilihi dan semua urusan rumah. Liqauli ta'ala fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Ini Allah memuji wanita yang seperti ini. Fasolihat, wanita-wanita yang solihah, qanitat, taat, ya. Hafidhat menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Di antara menjaga kehormatan suami itu dia tidak selingkuh gitu. Dia tidak memasukkan tamu laki-laki ketika suami tidak ada di rumah misalnya. Solihat hafidhat ya lil ghaibi, ya lil ghaib, ketika suami enggak ada di rumah. Bima hafidallah, sebagaimana Allah telah menjaganya. Wa qali Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan itu adalah atau istri itu adalah pemimpin ala baiti zaujiha wa waladihi, pada rumah suaminya dan anak-anaknya. Wa qawlihi fahakkukum alaihinna alla yuti'na firasakum man takrahuna wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun. Ini Nabi mesan juga hak kalian sebagai suami atas istri kalian adalah alla yuti'na, hendaknya selingkuh sebenarnya. Watak itu tidak boleh istrinya itu ketika suami tidak di rumah kemudian memasukkan orang laki-laki lain di kamar tidurnya, di kamar tidur kalian. Man takrahuna, siapa yang tidak, yang kau benci, ya. Walayu dan hak kalian adalah mereka para istri itu tidak dan memberikan izin, ya, orang yang tidak kamu sukai untuk masuk ke rumahmu. Ini karena kalau itu terjadi maka akan menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, luzumu baiti zaujia, istri itu harus apapun yang terjadi harus tinggal di rumah suaminya. Fala tahruju minhu illa biidnihi waridahu, tidak boleh keluar meninggalkan rumah suaminya tanpa seizinnya atau tanpa keridoannya. Jadi ya wanita tidak boleh minggatan, ya. Tahu ngerti minggatan enggak, ya? Keluar dari rumah suaminya. Wa ghaddu tarfaha ainaiha, kemudian menjaga pandangannya. Wa khifdu sautiha, menjaga suaranya. Jadi wanita itu ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, itu lebih baik suara yang kasar, gitu. Nggak boleh suara yang lembut, ya. Apalagi mendesah-desah, ya. Itu maksudnya khifdu sautiha. Jika menerima telepon dari laki-laki yang bukan suaminya atau bukan mahramnya, ya itu harus tegas, itu nggak boleh lembut. Nanti justru kalau lembut maka menjadi akan digoda, gitu, sasaran goda maksudnya. Wakafu yadiha anisu, menjaga tangannya dari perbuatan jelek atau mencuri atau apa, gitu, ya. Walisaniha anin nutqi bil fakhsi wal bada, menjaga lidahnya dari berbicara yang keji atau yang jorok. Kadang banyak wanita itu kalau rata-rata yang kebanyakan sih
wanita yang latah ya, itu biasanya latahnya itu nyebut barangnya laki-laki. Ini hanya harus hati-hati. Walisanuha anin nutqi bil fakhshi, kejian tetap yang jorok. Wa muamalatu aqaribihi bil ihsan, dan kewajiban istri yaitu muamalah, berbuat baik terhadap kerabat suaminya, bil ihsan alladzi yu'amiluhum huwa bihi. Idma ahsanat ila zaujiha man asa'at ila walidayhi au aqaribihi. Bisa jadi ma'ahsanatnya, dia tidak berbuat baik ila zaujiha kepada suaminya, man asa'at, dari orang yang berbuat jelek, ila walidayhi au aqaribihi. Jadi begini, kalau seorang istri itu tidak berbuat baik kepada suaminya, maka begitu pula kepada kedua orang tua suaminya atau kepada kerabat suaminya. Wadzalika liqouli ta'ala wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna, ini perintah pada perempuan, tinggallah fi buyutikun, di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahil, jangan tabarruj jahiliyatil ula itu wanita berhias ya, untuk menarik laki-laki di luar. Itu kebiasaan wanita jahiliyah ula itu ya, zamannya Nabi Nuh ya, sebelum Islam datang itu begitu. Jadi wangi-wangian yang menarik perhatian laki-laki lain, atau pakaiannya yang transparan ya, berpakaian tapi kasiat ariat. Tapi pernah menyampaikan sinfani, ada dua golongan yang aku belum melihatnya. Itu. Yang pertama, seorang laki-laki yang membawa pecut ya, yang kemudian dengan cambuknya itu menyiksa manusia. Itu. Kemudian yang kedua, wanita yang kasiat, ariat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang, berlenggak-lenggok, dan rambutnya seperti punuk unta. Karena kan model rambut ya, ada punuknya itu ya. Itu zaman Nabi tidak ada, tapi Nabi mengatakan seperti itu. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, bau surga. Yang bau surga itu bisa dicium fi masirati kada wa kada. Dalam hadis lain 40 tahun perjalanan. Nah ini kalau ada model wanita yang begini, ini tentu suaminya juga kena ya. Berarti dia tidak mendidik ya. Biasanya kalau ada model wanita begini mesti yang dibahas, bojone sapa sih ya, gitu. Berarti mesti suaminya yang kena. Nah, ini kemudian kaitan dengan suara tadi, fala tahdha'na bil qauli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Dan jangan tahdha'na ya, para wanita jangan melembut-lembutkan ucapan. Ya, misalnya ditelepon atau apa, fayatma'alladzi, maka akan tomak ya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Itu. Kayak ini kan sekarang dipakai itu apa namanya, yang laki-laki kesepian kemudian telepon ya, suaranya yang yahdokna begini agak awet ya, dengan laki-laki seperti ini karena penyakitan ya. Wa qawlihi la yuhibbullahul jahra bisu minal qaul illa man dulim. Allah itu tidak suka pada orang-orang yang terang-terangan berucap jelek itu,
miso misalnya ya. Tapi itu ada pengecualiannya, illa man dulim, kecuali orang yang terdolimi ya, gitu. Itu dipakai dalil orang miso ketika kedolimi ya, terdolimi atau bicara jelek. Tapi sebenarnya ya jangan berbicara jelek lah. Meskipun itu ada yang dibolehkan, illa man dulim. Lanjutan ayatnya ini. Allah tidak suka ada orang-orang yang terang-terangan berbicara yang jelek. Ya, jelek ini ya kembali ke uruf masing-masing. Karena ada yang mungkin di Jawa Timuran ya, di kita itu jelek ya, mungkin tapi di Tegal itu bagus itu misalnya. Misalnya gini, ada ucapan perempuan atau ya perempuan itu ndoboli misalnya. Itu bahasa sana, perempuan itu melahirkan. Tapi kalau dibaca orang Surabaya atau Jawa Timuran kan jelek gitu. Ini kembali ke uruf masing-masing ya. Kadang ada yang kayak seperti di daerah Paciran itu kalau bicara kono itu, tapi kalau di daerah Gresik itu saru. Kalau di sini kene ya, kene ya itu di daerah Paciran Lamongan itu saru juga ya. Ya seperti itu. Kita harus mengetahui hal seperti ini. Saya dulu ketika ketemu kawan-kawan Kalimantan ya, ketika ngomong siapa yang butuh itu diketawai saya ya, gitu. Ternyata butuh di sana itu ada saru ya. Ya seperti itulah kita harus paham. Wa qauli wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakan kepada orang wanita-wanita mukminah supaya menjaga yaghdudna ghadul basar ya. Menjaga penglihatannya wa yahfadna furujahun dan menjaga kemaluannya wala yubdina zinatahunna dan tidak memperlihatkan perhiasannya illa ma dhahara minha. Nah, di sini penjelasannya wanita-wanita itu harus menjaga ini tadi penglihatannya. Kemudian yang penting di sini wala yubdina tidak menampakkan zinatahun karena wanita itu semuanya adalah perhiasan ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini ada menafsirkan ilama dhahara minha kecuali yang biasa nampak yaitu wajah dan tangan. Telapak tangan ya. Itu yang biasa nampak karena ketika wanita itu ihram itu tidak boleh ditutup ya. Bagi yang mewajibkan cadar yang dimaksud dengan dhahara minha itu ya bajunya itu, baju luarnya itu ya. Itu yang biasa nampak. Ini ada khilaf di sana. Bagi yang tidak mewajibkan cadar, maka ma dhahara minha itu adalah wajah dan telapak tangan. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, maka dhahara minha yang biasa nampak, yang tidak mungkin disembunyikan ya pakaiannya itu gitu. Tapi sekarang saya perhatikan para wanita-wanita itu mahasiswi itu di dalam kalau nganggur gitu ya, kalau dan itu ya dilihat ya wajah-wajah laki-laki Korea itu. Saya tahunya ketika presentasi kemudian gambar layar ini ya kan bintang Korea itu ya. Makanya saya tanya ini siapa ini keluargamu tak? Kamu kenal tak? Ini apa agamanya? Ya, begitu kan. Seperti itu, ini maka harus dipahamkan anak-anak sekarang itu memang luar biasa ya, tanpa saya kira ya orang tuanya juga nggak paham gitu. Makanya di sini sama ingat-ingat ada doa ya, ketika ketika istri atau anak-anak itu pamitan gitu ya, itu ada doanya, sama doakan. Ini doanya, Allahumma ghfir, kalau laki-laki yang berpamitan, Allahumma ghfir dambahu wa tahhir qalbahu
wa hassin farjahu. Kalau yang berpamitan itu laki perempuan, maka ganti ha saja. Allahumma gfir dambaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Ya Allah, ampuni dosanya dan bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya. Nih, tadi ada berita di Papua Barat ya, itu ada gadis umur 15 itu dicekoi miras oleh kawannya, kemudian digilir oleh 8 laki-laki ya. 4 anak-anak masih usia anak ya, yang 4 dewasa ya, kayak seperti itu. Makanya kita ini kadang tidak bisa menjaga keluarga kita, maka kita minta kepada Allah supaya menjaga untuk kita ya, itu tadi. Allahumma gfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Pakai shot, wa hassin. Ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Hassin, hisonah ya, berarti menjaga. Allah yang menjaga untuk kita, karena kita nggak bisa menjaga gitu. Apalagi yang anak kita sudah besar, kuliah di tempat lain ya, kita kan nggak bisa monitoring ya. Kita percayakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjaganya untuk kita gitu. Ini kemudian sedikit wa qauli Rasul alaihi salatu wasalam, khairun nisa illati idza nadarta ilaiha sarratka. Ini umum biasanya dibaca di ceramah-ceramah kemantenan ya. Sebaik-baik perempuan adalah yang apabila kamu melihatnya membuat kamu bahagia ya. Jadi tidak lirak-lirik ke tempat lain. Wa idza amartaha atau atka, kalau kamu perintahkan dia taat. Wa idza ghibta anha, kalau kamu meninggalkannya atau kamu waib ya, kamu kuliah di tempat lain, kamu tinggal ke Taiwan misalnya, hafidatka, menjagamu dan menjaga nafsah, menjaga dirinya dan hartamu. Enggak khawatir meskipun misalnya menikah kemudian ditinggal kuliah di negeri orang gitu ya, itu enggak khawatir kalau wanitanya seperti ini. Khairun nisa ya, dipandang menyenangkan ya, kemudian diperintah taat. Kalau ditinggal suaminya enggak khawatir ya, bisa bisa fokus dalam kuliahnya ya, nggak terganggu dengan ini. Hafidatka, karena dia menjagamu, menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Wa qaulihi la tamna'u ima Allahi masajidallahi, jangan kamu melarang hamba-hamba Allah perempuan, ima itu hamba-hamba Allah perempuan, masjid-masjid Allah, artinya mereka boleh ke masjid selama tidak ada fitnah di sana. Wa idza atau fitnah menuju ke masjid itu, wa idasta'danat imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha. Kalau istrimu atau perempuanmu ya itu minta izin kepadamu untuk datang ke masjid, maka jangan kamu larang. Wa qaulihi i'danu lin nisa'i bilail ilal masjidi, sebagaimana sabdanya, i'danu, izinkan para wanita di malam hari untuk menuju masjid. Mungkin sampai di sini akan ada pertanyaan. Ini hak-hak suami atas istrinya. Yang awal tadi hak-hak istri terhadap suaminya. Baik, alhamdulillah. Kami persilakan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan, bisa lewat diketik via chat atau silakan langsung menyampaikan. Monggo, silakan. Ini kan teori normatif, yang penting itu dalam praktek ya. Yang sudah rata berkeluarga ya.
Anak sing jomblo Ini kira-kira separuh lebih masih lebih ya. jomblo ini. Gitu. Ya nggak apa-apa untuk Ya, mengetahui karena kebanyakan orang menikah itu bonek gitu apa. Di minimal iya. kan tahu ini biar Ya paling nggak tidak kalau Nah ada itu ikut untuk ini pengajian. ya perlu diketahui bersama ya. Ini rata-rata umur berapa sampean ini? Ini sebagian sih teman-teman ini ya kalau yang magister ya 40 masih belum ya? belum, kalau yang magister Nah, rata-rata ya paling 25 ke 30 atau atas 20 ya. kan, 25 dua ya, puluh lima sampai 30-an ya. 35 lah kira-kira. Itu biasanya dalam rumah tangga itu nanti kalau di usia 41 sampai 43 lah biasanya itu akan terjadi ujian ya. Karena di usia-usia itu orang itu yang muncul itu ambisi, tumbuh ya. Jadi yang misalnya yang selama ini pasangan Anda itu tidak pernah nyari-nyari siapa di telepon itu usia-usia itu akan merasa itu karena merasa memiliki gitu muncul itu rata-rata dan kalau tidak bisa mencari jalan keluar itu biasanya yang tadi itu yang tulang rusuk diluruskan patah tadi itu biasanya di usia-usia itu. Zaman browsing aja ada apa dengan usia 40. Karena memang usia 40 itu kematangan. Makanya banyak politisi-politisi muncul kan di usia-usia itu. Ambisi keras ya, ambisi untuk memiliki ya. Tidak mau berbagi ya. Apalagi ada kecurigaan ya sampean kemudian moro naik pangkat dan jadi profesor misalnya ya. Itu ada kecurigaan, makanya harus hati-hati. Rata-rata yang sudah tua seperti saya bisa pernah mengalami itu rata-rata. Nah, biasanya HP kacanya pecah itu di usia-usia itu biasa. Ini Kak Lugur loh ya. Iya, mungkin ada istilahnya kalau mahasiswa saya dulu itu yang di kampus itu kan ada yang mental illness itu sampai menyebut piring terbang atau seperti apa itu. Nah, ya, ya. Orang Makanya tuanya sudah bertindak harus macam-macam. sabar. Isi Iya. istri itu harus saling tukar menukar sabar dan syukur ya. Disyukuri terusnya ya sabar ya tadi itu. Kalau ada yang nggak suka itu ya ingat yang baiknya. Memang kadang wanita itu unik ya. Anda belajar seumur hidup berapa SKS nggak akan selesai ya untuk memahami mereka. Kita Saya tidak kan bisa soalnya iya, dari keluarga yang berbeda dan cara pengasuhan yang berbeda itu kan nggak bisa kemudian harus persis sama aja nggak mungkin. Gitu. Ya, enggak. oke. Oh, Mas Darori, silakan. Masih sudah ngacung. Iya, Ustaz. Ya mungkin apa namanya sharing kasus aja, Ustaz. Apa namanya? Kalau di Al-Qur'an kan ada kisah-kisah menarik khususnya terkait orang-orang terdahulu. Contohnya seperti Fir'aun yang istrinya solehah, kemudian Fir'aunnya yang zalim. Tapi istrinya yang sabar. Nah, pada kondisi saat ini, beberapa saya dapat cerita gitu di sini, wanitanya itu Muslim dan orang Indonesia, kemudian menikah dengan orang Taiwan yang mau Islam, gitu syahadat, kemudian ya awal-awal masih sholat gitu dan mengikuti syariat, terus kemudian lama-lama itu nggak sholat gitu tapi ya tetap dia kalau ditanya ya Muslim tapi nggak sholat gitu dan kemudian istrinya juga ada ini kasusnya cukup banyak jadi ada istrinya yang menyampaikan nggak apa-apa Mbak sabar dulu aja yang penting dia tanggung jawab cari nafkah gitu. Ada juga saya pengen sekali diimami suami saya dulu janji awal-awal masih sholat tapi sekarang sudah tidak sholat lagi. Nah itu bagaimana Ustaz? Kadang juga di sini kalau istri saya ada tergabung dalam
Salimah gitu Ustaz. Jadi itu organisasi untuk mengayomi ibu-ibu muslimah di Taiwan Ustaz. Dan kita tidak bisa memberikan saran apa-apa ya, akhirnya kalau harusnya bagaimana ya, monggo mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan. Jadi kalau dia memang statusnya masih muslim, itu ya sebaiknya sabar dan karena yang jadi tanggung jawab kan suaminya. Selalu berdoa kepada Allah, didoakan insya Allah nanti suatu saat dia akan sadar dan kembali. Itu syukur-syukur kalau memang bisa ngajari ya, sebenarnya kan suami yang ngajari istri, tapi kalau ini mu'alaf yang butuh ini nggak apa-apa diarahkan oleh istrinya. Ya suruh bersabar aja, yang senantiasa berdoa kepada Allah di qiyamul lailnya itu nanti insya Allah akan membukakan itu, karena statusnya kan muslim Mas ya. Selama tidak ada KDRT misalnya, syarat alasan-alasan yang kemudian menggugat cerai, ya nggak apa-apa, dipertahankan aja. Barangkali nanti suatu saat Allah berikan hidayah. Mungkin gituannya. Oke, kira-kira teman-teman yang lain kira-kira ada pertanyaan? Kalau seperti ceritanya Mas Daruri tadi ya, sebenarnya kalau seumuran saya itu ya di Indonesia banyak Mas Daruri. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya ingin bertanya Ustaz. Jadi ini fenomena baik itu mungkin bagi kita yang sudah menikah atau mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari jodoh mungkin ya. Jadi fenomena tadi yang Ustadz sering sampaikan berkali-kali adalah fenomena media sosial ya. Itu saya pernah dengar juga ada salah satu Ustadz yang menyampaikan bahkan Syaitan itu sekarang sudah maju belajar menggoda lewat media sosial nih. Nah itu gimana ketika kita itu ya walaupun kita mungkin bukan kepo ya, tapi kita kadang-kadang kita sempat melihat istri kita itu membagi mungkin foto, dia berusaha dengan, karena perempuan itu biasanya kan foto itu diatur miring-miring atau gimana seperti itu. Itu bagaimana cara kita mensikapi itu ketika kita menjadi suami. Kemudian mungkin para jomblo ya, yang mungkin sedang taruh ataupun sedang masih mencari jodohnya, untuk menyikapi ketika menarik ada akhlak yang menarik di media sosial lah, itu gimana menyikapinya? Apakah itu memang lebih baik kita terus taruh atau kita cari yang lain ya? Mungkin itu ada dua kasus mungkin. Ya. Jadi yang pertama tentu ini tanggung jawab kita sebagai suami ya, dinasihati. Karena kalau menyebar gambar-gambar itu yang tidak kecuali kalau mungkin untuk laporan kegiatan apa gitu ya. Kalau hanya sekedar share-share gambar kayak yang sekarang itu justru akan membuka dosa jariah. Kan itu bisa dinikmati banyak orang seluruh dunia, gitu kan. Itu. Kayak itu harus dipahamkan. Apalagi gambarnya sempurna ya. Kalau gambar sing hitam putih nggak jelas apa nggak masalah. Kecuali kalau dia selfie biasanya. Dulu jualan jilbab apa dia. Oh iya. Intinya lebih hati-hatilah ya gambar-gambar itu. Nanti bisa itu tanggung jawab kita nanti, apalagi gambarnya sudah menyebar, orangnya meninggal, naudzubillah ya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ya mencari yang tidak ada masalah, kalau mencari yang dituju tapi yang sungguh-sungguh itu tidak semua dilihati ya. Karena wadul basar itu ya harus diperhatikan. Malah kok gak di tapi menikmati gambar-gambar itu ya gitu. Jadi yang
yang sudah yakin itu baru dilanjutkan. Sebaiknya begitu. Supaya tidak, kalau menikmati itu justru nanti akan menikmati kejombloannya, ya. Terhibur dengan melihat gambar-gambar tadi itu. Memang luar biasa itu, foto-fotonya orang itu, apalagi pamer keindahan tubuhnya. Meskipun gak ditolak, ya muncul dewe. Iya, karena media sosial sekarang itu. Cuman kalau orang yang sudah menikah itu satu hal yang biasa. Tapi kan yang jomblo-jomblo itu kan jadi masalah nanti kan. Itu menggoda imun. Itu makanya nang segera jangan berlama-lama menjomblo. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kami mohon Ustadz untuk menutup sesi ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair untuk Ustadz dan teman-teman sekalian. Jadi untuk sesi ke-9 ini sudah berakhir ya teman-teman. Jadi sekaligus kami sampaikan bahwa kami sudah merekod kami sampaikan di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses jika mungkin ketinggalan ataupun ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tertinggal kajian ini. Kajian ini insya Allah juga berangkai ya, jadi sangat luar biasa. Bisa teman-teman cek di YouTube-nya Formit 18. Mungkin itu saja dari kami. Akhiri kita tutup dengan doa karatul majelis. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya.